Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembatik, saya Nurfala Septa Yoga dari SMKN Negeri 2 Kota Mojokerto. Saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk materi fotografi dasar dan pengoperasian kamera baik mirrorless atau DSLR. Oke, tidak usah menunggu lagi, mari kita lihat langkah selanjutnya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu satu, peserta didik mampu menggunakan penggunaan shutter speed. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penggunaan diafragma. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami penggunaan ISO atau ASA. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah segitiga exposure, shutter speed, diafragma, sama ISO. Biasanya ditandai dengan 1/800, 1/16, 1/25, dan lainnya. Nah, biasanya dimulai dari angka B sampai dengan 14.000, itu tergantung dari jenis kameranya. Untuk intensitas gambar, jika angka shutter speed semakin rendah, maka gambar yang dihasilkan semakin terang. Begitu pula sebaliknya, itu semakin tinggi gambar yang dihasilkan semakin gelap. Untuk kestabilan gambar, itu jika semakin rendah, gambar yang dihasilkan akan semakin lambat atau jadi blur. Untuk angka yang semakin tinggi, maka gambar yang dihasilkan itu semakin beku atau freeze. Nah, itu untuk shutter speed. Nah, untuk penggunanya biasanya itu dipakai untuk event-event sport, baik itu di olahraga maupun balapan. Tapi yang paling sering itu adalah di event-event seperti olahraga dan balapan, itu di sepak bola, balapan mobil, balapan motor, dan balapan sepeda. Nah, untuk segitiga exposure yang kedua itu diafragma. Diafragma sendiri itu merupakan bukaan lensa. Jadi dia seperti dianalogikan seperti pupil ya, pupil mata. Kalau gelap itu pupilnya mengecil, kalau dia terang itu pupilnya membesar. Nah, diafragma seperti itu. Nah, diafragma kalau nilainya semakin rendah, otomatis bukaannya semakin besar. Nah, nilai yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan itu semakin terang kalau semakin kecil. Sedangkan kalau semakin besar nilai diafragmanya, itu gambar yang dihasilkan semakin gelap. Nah, untuk segitiga exposure yang ketiga yaitu ISO. ISO sendiri itu berkaitan dengan standar sensitivitas sensor. Kunci ISO kalau semakin tinggi, dia gambarnya akan semakin noise, semakin kasar. Kalau kita pakai ISO yang rendah, maka gambar yang dihasilkan itu lembut, tidak kasar, dan bagus itu. Nah, terkadang orang-orang ini salah dengan ISO. Jadi ketika ISO, Pak pakai ISO tinggi aja, terus gak apa-apa masalah gambar, itu sensor kamera nih ISO mengurangi noise kok. Nah, itu salah. Justru yang dengan diolah dengan noise yang mengurang noise, itu nanti gambar tidak akan punya nilai seni atau estetik. Nah, itu tadi. Memang beberapa kamera saat ini sudah ada untuk noise reduction. Jadi ketika ISO tinggi, itu sudah noise-nya jadi rendah banget. Nah, untuk tips penggunaan kamera untuk yang pemula, untuk gambar diam terutama, diam, still image, itu jangan memakai speed, jangan memakai ISO tinggi-tinggi lah. Terus speed untuk gambar diam itu 60 1/25. Biasanya kalau saya bisa 15-30. 30 sampai 60 itu nilai yang paling aman. Itu untuk gambar yang diam. Sedangkan untuk gambar yang misalnya kamu ingin objek lompat, itu harus
di atas 60 tadi, di atas 125. Bahkan kalau saya mencoba di kamera mirrorless saat ini itu di atas 500, itu baru gambarnya benar-benar freeze gitu. Tapi dulu saya di kamera analog masih pakai film dan masih nggak ada motornya, bukan digital, benar-benar analog, itu 250 itu sudah freeze dan nggak blur. Itu bedanya kamera zaman dulu sama sekarang itu ya seperti itu. Kalau dulu memang kekurangannya kita harus cuci film dulu baru dicetak. Satu, dua, tiga. Yeay. Oke. Otomatis objek belakangnya akan bisa jadi blur. Oke. Satu, dua, tiga. Senyum Lala. Oke. Oke, sekian sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.